Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. DKM Masjid Jami Al-Mujahidin beserta jajaran pengurus yang saya hormati, para jamaah sekalian, jamaah Majlis Kuliah Subuh Masjid Jami Al-Mujahidin, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita beraktivitas pada hari ini dapat hadir ke majlis subuh dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah yang telah kita jalankan berjamaah ini selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab memperbanyak ibadah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, harian kajian subuh kali ini kita masih tetap berpegang teguh dengan rujukan kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Al-Hafidz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Semoga dengan kitab kajian Riyadhus Shalihin yang akan kita bahas hari ini menambah wawasan ilmu kita. Dan hari ini kita akan kupas babun fil istiqomah, bab pentingnya hidup untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Bukankah kita setiap hari, setiap sholat membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami selalu ke jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Jadi istiqomah itu maknanya orang yang memiliki jalan yang lurus. Istiqomah itu artinya orang yang konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Istiqomah itu artinya tegak, tidak bengkok, konsisten dalam menegakkan hukum Allah. Maka sangat sedikitlah orang yang meraih predikat istiqomah. Mudah-mudahan kita yang hadir meraih predikat orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nabi selalu menganjurkan kepada kita, setiap habis sholat jangan lupa membaca doa yang biasa diucapkan oleh Nabi. Dari Anas bin Malik adalah Rasulullah selalu membaca doa setiap habis sholat agar hidup kita mantap, hati kita selalu lurus di jalan agama Allah. Apa doa yang biasa diucapkan oleh Nabi? Di antaranya doanya pendek, singkat. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal semua doa ini. Tapi yang belum, mungkin belum kita amalkan. Mudah-mudahan pada hari ini jangan sampai kita lupa
membaca doa ini agar hidup kita mantap, hati kita di jalan agama Allah yang lurus. Apa di antara doa yang diajarkan Nabi, yang diucapkan oleh Nabi? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Itu doanya, ya. Ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikan hati manusia, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Sabbit artinya tetapkanlah, qalbi hatiku, ala dinika di atas ajaran agamamu, dan mantapkan di dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Itu doanya singkat. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Hafal semua Bapak Ibu? Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Artinya udah tahu semua. Ya muqallibal qulub, ya Allah zat yang membolak-balikan hati manusia. Sabbit qalbi, mantapkan hati aku, ala dinika di atas agamamu, wa ala ta'atika, dan juga mantapkan ketaatan aku kepada Allah. Itulah doa agar kita hidup bisa istiqomah seperti yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berdoa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, umumnya manusia itu lemah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia yang lemah, yang kuat hanyalah Allah. Allah Al-Qawi, Allah yang memiliki zat yang maha kuat. Maka kita minta sama Allah supaya diberikan kekuatan, supaya kita diberikan istiqomah dalam hidup ini. Karena hidup ini banyak sekali tantangannya. Ibnu Abbas membagi istiqomah, paling tidak harus ada 3. Yang pertama istiqomah bil lisan. Apa yang pertama? Istiqomah bil lisan. Yang kedua istiqomah bil qalbi. Yang ketiga istiqomah bil arkan. Istiqomah bil lisan, bagaimana lisan kita selalu konsisten. Kalau lisan ini selalu dipakai untuk zikir, insya Allah pada saat ia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang biasa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu dibaca paling tidak satu hari minimal 100 kali setiap habis sholat. Kalau 5 kali berarti 500 kali. Itu insya Allah kalau kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena kalimat itulah yang akan kita bawa mati. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang yang suka mengucapkan sesuatu selama hidupnya, maka kebiasaan itu akan dibawa pada saat wafatnya, insya Allah. Jangan sampai lisan kita nggak pernah berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir, bagian tanda orang itu memiliki zikir, yaitu zikir bil lisan, bagian daripada ciri orang yang istiqomah. Yang kedua, istiqomah bil qalbi. Bagaimana hatinya punya satu keyakinan yang sangat mendalam kepada Allah, bahwa kita punya keyakinan hidup kita yang ngatur Allah, rezeki yang ngasih Allah, sehat sakit yang ngatur Allah, kaya miskin
yang ngatur Allah, Pak. Pendek panjang umur yang ngatur Allah. Kena COVID atau tidak yang ngatur siapa? Allah. Coba ini harus diyakinkan dalam hati kita, sehingga hidup kita tidak pernah galau. Hidup ini ada yang ngatur. Maka kita harus mantapkan tauhid kita, akidah kita, agar keimanan kita selalu mantap di jalan Allah. Lalu yang ketiga, istiqomah bil arkan. Bagaimana seluruh ragawi kita itu diisi dengan kalimat-kalimat Allah, bahwa hidup kita tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan jin dan manusia itu untuk beribadah. Jadi kita punya mata, kita gunakan mata untuk melihat hal-hal yang positif. Punya telinga, kita gunakan untuk mendengar ayat Allah, tausiah agama. Kemudian punya tangan, kita gunakan tangan ini untuk selalu memberi sesuatu dalam kebaikan. Kemudian punya kaki, kita gunakan melangkah ke tempat-tempat yang baik, termasuk kita hadir ke majelis taklim. Seluruh anggota badan kita gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang ayat pentingnya kita hidup istiqomah, di dalam kitab ini diterangkan surat Hud, ayatnya ayat 112. Surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Ada kalimat amr di situ. Fastaqim, kata Allah, ya Muhammad, hendaknya hidup kamu harus istiqomah. Kama umirta, sebagaimana aku perintahkan kepada engkau ya Muhammad. Terus waman taba ma'ak, barang siapa orang yang bertaubat bersama engkau, termasuk para sahabat, tabi'in, termasuk kita umatnya atau pengikutnya, wala tatgaw, dan janganlah engkau melakukan perbuatan yang melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Jadi ayat ini memerintahkan kita pertama untuk istiqomah. Yang kedua, kita disuruh taubat kalau belum melakukan istiqomah. Mungkin dulu kita banyak maksiat, tapi sekarang kita sadar dengan banyaknya hadir ke majelis taklim, kita jauh dari maksiat. Dulu mungkin kita jarang sekali bangun tengah malam, tetapi begitu banyak kajian-kajian tentang pentingnya qiyamul lail, maka kita sudah menyadari pentingnya bangun malam. Berarti kita sudah kembali ke jalan Allah. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang sudah kembali bersama engkau, ya. Wala tatgaw, janganlah terlalu hidup ini melampaui batas, bergelimang dengan perbuatan dosa. Lalu dia sadar, dia insaf, dia taubat, maka orang itulah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30, 31, 32, panjang ayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang berkata, ini istiqomah dalam bentuk ucapan, qalu, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, istiqomah bil lisan, istiqomah bil qaul. Qalu, orang-orang yang berucap, orang-orang yang berkata Rabbunallah,
di dalam hidupnya tidak lain hanya Allah, Rabbnya Allah, Tuhannya cuman Allah. Dia tidak percaya Tuhan lain kecuali Tuhan Allah. Kemudian setelah dia yakin hanya Rabbnya Allah, kemudian istaqamu. Yang kedua, dia punya jiwa istiqomah, yaitu konsisten. Tatanazzalu alaihimul malaikah, orang yang hidupnya berkata Rabbnya Allah, kemudian dia istiqomah, konsisten apa yang diucapkan. Kemudian Allah sudah menjanjikan bagi orang yang hidupnya mantap, dia mengatakan Rabbnya Allah, lalu dia istiqomah, tatanazzalu menggunakan fi'lul mudhari', akan senantiasa turun alaihim kepada mereka. Siapa itu? Orang yang sudah mengatakan Rabbnya Allah dan sudah istiqomah dalam hidupnya. Apa yang ada? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Di dalam diri orang itu sudah di backing hidupnya oleh malaikat. Jadi itu Pak, bagaimana orang-orang yang sudah mantap hidupnya sudah di backing oleh malaikat. Kecil backingan presiden, kecil backingan menteri, ini malaikat enggak tanggung-tanggung yang backing kita. Jadi kalau orang sudah tertanam jiwa istiqomah, Allah janjikan tatanazzalu alaihimul malaikah, orang itu di backing hidupnya oleh malaikat. Alla takhafu, ada bisikan malaikat, wahai hamba Allah yang udah mantap imannya, sudah istiqomah, ente hidup nggak pernah takut, nggak usah takut. Tuh, alla takhafu, jangan pernah takut dalam menghadapi kehidupan, nggak usah takut. Itu Pak, makanya lihat para nabi, tabi'in, shodiqin, ulama-ulama dulu nggak pernah takut kepada siapapun. Dia takutnya cuman Allah. Beda dengan ulama sekarang. Kenapa pada takut sama manusia? Karena di dalam dirinya belum ada Allah. Allah baru di dalam lisan, belum merasuk ke dalam kalbunya. Ini janji Allah Pak. Wala tahzanu, wahai orang-orang yang sudah mengatakan Rabb Allah dan sudah istiqomah, jangan pernah bersedih dalam menghadapi kehidupan. Kemudian apa janji Allah? Wa absyiru bil jannah. Orang yang sudah mantap imannya, mengatakan hanya Allah Rabbnya, dan dia beristiqomah, wa absyiru bil jannah, orang itu dijanjikan akan mendapatkan surga. Amin ya rabbal. Akan dijanjikan, absyiru, beri kabar gembira kepada mereka-mereka yang sudah istiqomah. Ini levelnya udah tinggi Pak, istiqomah ya. Apa janjinya? Bil jannah, dia akan mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, di mana surga itu kami sudah janjikan kepada mereka. Nahnu, Allah menggunakan kalimat nahnu auliyaukum, kami berarti Allah bersama orang yang istiqomah. Auliyaukum, kami menjadi wali-wali kamu, menjadi penolong-penolong kamu. Jadi orang yang sudah istiqomah Pak, hidup kagak pernah takut, hidupnya kagak pernah susah, itu orang jiwa istiqomah, udah plong. Karena merasa di backing oleh malaikat gitu. Malaikat lebih tinggi, siapa yang berani lawan malaikat? Betul atau tidak? Masya Allah, malaikat kan makhluk Allah. La ya'sunallah ma amarahum. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat, kerjanya ibadah siang dan malam. Bayangkan doa malaikat Pak, kita hidup di backing oleh malaikat. Kemudian Allah sudah menjanjikan sorga. Kemudian nahnu auliyaakum, kami bersama kamu. Jadi kami di sini sudah menyatu antara diri orang-orang yang beriman, yang sudah mencapai predikat istiqomah, di mana auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi Allah menjadi penolong kita di mana? Di dunia, ya. Bukan hanya di dunia, wa fil akhirah. Juga di mana?
di negeri akhirat. Di dunia dapat pertolongan Allah, di akhirat masuk surga dapat pertolongan Allah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa saja yang kamu suka, apa saja yang kamu mau, kata Allah, aku akan siapkan semua. Tuh. Jadi orang-orang yang sudah berjiwa istiqomah, hidupnya udah bahagia di dunia sebelum dia bahagia kelak di akhirat. Jadi orang-orang yang istiqomah sudah mendapatkan surga di dunia sebelum dia mendapatkan surga di negeri akhirat. Itulah orang-orang yang istiqomah. Nuzulam min ghafurir rahim. Semua mereka itu akan kembali mendapatkan Ghafur. Allah itu Maha Ghafur, pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang istiqomah hidupnya sudah di backing oleh malaikat. Kemudian Allah juga akan memberikan bantuan. Di dunia apa saja yang kita kendaki semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian orang itu istiqomah. Istiqomah artinya konsisten terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka orang itu tidak ada rasa takut, orang itu tidak pernah bersedih. Ulaika ashabul jannah. Udah jelas tuh Pak. Mereka itu menjadi penghuni surga. Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, jadi orang-orang istiqomah sudah mendapatkan balasan Allah di dunia, hidupnya tenang, fasilitas sudah diberikan oleh Allah sebelum mendapatkan fasilitas kelak di surga. Kenapa? Ulaika ashabul jannah. Mereka akan menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang istiqomah. Khalidina fiha. Nanti dia itu masuk surga khalidin, kekal abadi selama-lamanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari Allah apa yang mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Ini banyak kalau kita kupas. Mungkin gak cukup dalilnya ya. Itu dalilnya hanya beberapa ayat. Surat Hud 112, Fussilat 30-33, dan surat Al-Ahqaf 13-14. Kemudian kita ambil dari Abi Amr, wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah. Dari Abi Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah redha kepadanya. Qala, dia berkata, qultu, aku berucap, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Amrah Sufyan bin Abdillah dia pernah berucap di depan Nabi, kulli fil islami qaulan. Kul, katakan, li, kepada aku, ya, fil Islam, dalam ajaran Islam, qaulan la as'alu anhu ahadan gairak. Bahasa kitanya begini, ya Rasul, tunjukkan ajaran Islam yang praktis, yang simple. Praktis, simple. Saya tidak akan nanya lagi selain engkau ya Rasul. Jadi ini orang nanya sama Nabi, tolong tunjukkan ajaran Islam yang paling top, ajaran Islam yang paling simpel, ajaran Islam yang paling sempurna, ajaran Islam yang paling tertinggi. Maka aku tidak akan bertanya lagi kecuali kepada engkau ya Rasul. Ini Pak. Jadi intisarinya di sini nih, ya. Jadi Nabi ketika ditanya oleh
Amr Sufyan bin Abdillah pengen tahu ajaran Islam yang paling tertinggi itu apa. Ya. Lalu Nabi menjawab. Nabi menjawab, simpel sekali Pak ajaran Islam. Nabi menjawab, apa jawabannya? Qul, katakan, amantu billah summastaqim. Ada dua. Kata Nabi, ajaran Islam dari seluruh puncaknya, ya Pak, cuman berapa? Cuman dua. Yang pertama, qul, hendaknya kamu selalu mengucapkan amantu billah. Apa yang pertama? Ucapkanlah kamu selalu beriman kepada Allah. Di masjid iman tetap mantap, di kantor iman mantap, di pasar iman mantap, di jalan iman mantap, di mana saja dalam keadaan sepi atau rame iman mantap, kemana aja bawa iman. Jadi kalau kita bawa iman kagak bakal jadi maksiat. Kenapa Pak? Kagak mau korupsi, ada iman, padahal kesempatan ada. Bu, ibu kan pedagang, kenapa ibu curangin aja kurangannya? Enggak, ada iman. Tuh. Jadi kalau orang sudah punya iman di mana saja, dia mantep Pak. Enggak akan mengkle-mengkle dia. Yang kedua, summastaqim. Yang kedua, jadilah manusia yang istiqomah. Jadi manusia yang istiqomah itu manusia yang teguh pendirian, tidak pelentat pelintut, tidak mencela-mencela. Itu istiqomah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, dia bersabda, ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qal. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal, amalan yang paling Allah suka, amalan yang paling Allah cinta. Kata Aisyah dari Nabi, amalan apa yang paling disukai oleh Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Adwamuha wa in qalla, amalan yang sedikit tapi kontinu, itu paling Allah sukai. Bapak biasa bangun tengah malam, katakanlah rutinnya 2:30 Pak, ya 2:30 atau jam 3 lah, jam 3 sampai subuh, itu bagus. Walaupun Bapak tahajudnya cuma 2, bagus Pak, ya, daripada kagak sama sekali. Ada orang bulan Ramadan tahajudnya Masya Allah nggak tidur-tidur, Ramadan habis tahajud habis. Paham maksud saya Pak? Ramadan baca Quran sampai 30 juz, itu Al-Quran khatam di bulan Ramadan. Ramadan hilang, baca Quran hilang. Paham bahasa saya Pak? Tadi saya lihat jam 3:30 ini orang-orang sini pintu masih dikunci. Berarti kita belum istiqomah ini. Jadi paling tidak itu masjid Pak, ada suara tarhim. Maaf ini kagak nyinggung kagak. Bener nggak? Suara tarhim nih Pak. Bahkan di Petuan Utara itu ada 2 azan Pak. Saya bingung. Masya Allah 2:30 ada azan. Sono udah dekat Sanggerahan Pak. Saya tanya, Ustadz ngapain itu? Itu azan pertama. Kalian subuh. 2:30 udah azan nih Pak. Bikin kerok aja. Kadang-kadang yang repot bulan Ramadan, ya gua lagi sahur suara subuh. Ada yang begitu, ya Pak. Sampai kata Nabi, ibadah yang sedikit, ibadah qalilun bil ilm khairum min ibadah katsir bil jahl. Ibadah yang sedikit pakai ilmu lebih hebat ibadah yang banyak kagak pakai ilmu. Wah, sholatnya ribuan rakaat tapi kagak pernah ngaji. Mana lebih hebat? Lebih hebat yang sholatnya 2 rakaat pakai ngaji, pakai ilmu. Mudah-mudahan. Makanya Bapak tahu, orang yang duduk di majelis taklim semacam ini, nilai pahalanya jauh lebih tinggi daripada sholat sunat 1000 rakaat. Amin ya robbal.
Pertanyaan saya Pak, Bapak sanggup nggak sholat sunat 1000 rakaat? Kagak Pak, yang ngomong juga kagak sanggup. Tapi cuman Bapak duduk dari setengah 5 sampai setengah 6 sampai jam 6, insya Allah kita sudah meraih pahala sholat sunat 1000 rakaat. Amin. Begitu unggulnya duduk di majlis taklim, dan sangat rugi kalau hidup kita tidak kita manfaatkan untuk selalu mengkaji ilmu. Jadi Aisyah berkata, amalan yang paling Allah cintai adalah adwa muha wa inqala, sedikit tapi mantep. Bapak sedekah tiap hari Jumat 10.000 rutin, atau 20.000 rutin, atau 30.000 rutin, dikasih tuh sama tetangga-tetangga yang sangat membutuhkan. Jauh lebih hebat daripada sedekah nanti saya sedekahnya nunggu lebaran anak yatim Pak Ustadz. Masya Allah. Yang paling bagus sedekah tiap hari Jumat atau setiap hari rutin. Sekarang ini kan sedang banyak orang sedekah Jumat, bener gak? Bagus itu ya. Banyak orang-orang mendapatkan itu ya, nasi bok gara-gara padilah Jumat, betul nggak? Itu bagus Pak. Jadi sedekah itu rutin. Zikir, Bapak biasain misalnya zikir habis sholat, nggak usah lama-lama. Itu kan habis sholat, paling tidak Nabi memberikan tuntunan apabila Anda selesai sholat jangan lupa baca kalimat tasbih 33 kali, kalimat tahmid 33 kali, takbir 33 kali, subhanallah berapa kali? 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Itu bagus, itu rutin. Baca Yasin tiap malam Jumat, bagus. Ya enggak? Kemudian baca surat Tabarok, atau kita ngelakuin sholat duha walaupun 2 rakaat, bagus. Daripada duhanya seminggu sekali. Saya duha Pak Ustadz 12 rakaat kapan? Tiap hari Jumat Pak Ustadz. Masya Allah. Mendingan tuh orang sholat duhanya 2 rakaat tiap hari daripada 12 rakaat tiap Jumat. Mana lebih bagus Pak? Mendingan yang 2 rakaat ngalir terus. Itu yang dimaksud adwa muha wa inqalla. Sedikit tapi rutin. Itu Pak ya. Sholat berjamaah aktif di Masjid Al-Mujahidin rutin lebih baik daripada sholat berjamaah sebulan sekali. Kenapa Pak nggak sholat berjamaah, nungguin acara? Nanti kalau ada acara Isra Mi'raj gua sholat. Waduh, jadi nungguin acara. Selain acara tidak ada. Nah mudah-mudahan Pak, ini ngaji namanya melakukan pengkajian. Sejauh mana kita ini sudah melaksanakan amalan yang rutinitas. Misalnya Bapak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dibaca 41 kali sebelum subuh ya. Atau baca bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, minimal 3 kali di waktu pagi, insya Allah selamat di waktu sore. Kalau kita baca sore 3 kali, selamat di waktu malam. Kalau kita baca malam 3 kali, selamat sampai pagi. Itu kalimat-kalimat itu, doa itu banyak dikaji. Banyak Pak sebetulnya. Jadi hidup ini harus selalu zikir. Ya tadi kan, dengan hati, dengan perbuatan. Nah, jadi apa tadi kata Aisyah, amalan yang paling Allah sukai sedikit tapi rutin. Ada 2 faktor yang merusak istiqomah. Ada 2. Yang pertama, faktor internal kita. Internal itu faktor dalam diri kita. Mungkin kita masih awam, masih belum tahu. Mungkin kita masih goplah, masih lalai, masih lengah, sehingga kita lupa dengan sebuah ajaran yang Allah tetapkan sama kita. Yang kedua, faktor eksternal dari luar yang menyebabkan orang itu tidak istiqomah. Pertama, godaan setan. Kata setan, lu ngapain zikir? No, udah tunggu bisnis tuh.
Ada setan. Ngapain ngaji ya? Ngaji kelamaan ya. Udah nggak usah ngaji ya. Itu setan selalu membawa kita kepada hal-hal yang merusak istiqomah kita. Kemudian faktor nafsu. Kemudian yang ketiga faktor dunia. Yang keempat faktor teman yang tidak sejalan sama kita. Maka kata Nabi, orang itu dilihat kepada siapa dia bergaul. Kalau kita lihat dia bergaul dengan orang-orang soleh, pertanda ciri orang itu masuk golongan orang soleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, cari teman yang baik yang akan mendorong semangat ibadah. Jadi faktor eksternal, godaan setan, godaan nafsu, godaan dunia, yaitu termasuk. Sehingga dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika ada seorang laki-laki bertanya sama Rasulullah. Ini ada orang laki-laki dari kaum Bani Ansor nanya sama Nabi, ara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Jadi gini Pak, ini ada orang dari sahabat Ansor nanya sama Nabi. Singkat aja nanyanya gini nih ya. Satu ketika ada seorang dari Ansor nanya sama Nabi begini Pak, ya Rasul, bagaimana kalau saya melihat ada orang yang kerjanya cuma sholat 5 waktu. Apa kerjanya? Sholat 5 waktu. Sholat sunatnya kagak. Itu sholat 5 waktu doang Pak. Sholat sunatnya kurang. Kemudian ada orang saya lihat puasa Ramadan, puasa sunahnya kurang. Betul nggak Pak? Bagaimana Rasul, orang ini cuman kerjanya sholat 5 waktu sama puasa Ramadan. Terus apalagi? Wa ahlaltul halal wa haramtu. Orang itu menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Walam azid ala dzalika syai'an. Amalannya nggak nambah, cuman itu doang. Amalannya kagak nambah. Nggak ada sedekah kan ini? Nggak ada haji kan? Nggak ada umroh, betul nggak? Amalan cuman segitu doang. Sholat 5 waktunya bener, Ramadannya full bener. Dia menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Dia nanya sama Nabi, apakah orang yang model gitu masuk surga? Gimana jawaban Nabi Pak? Qala na'am. Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Orang itu bakal masuk surga walaupun dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, asalkan istiqomah. Asalkan apa? Istiqomah. Bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, orang itu bakal masuk surga. Mudah-mudahan kita ibadah 5 waktunya istiqomah. Amin. Puasa Ramadan tinggal 50 hari lagi Pak. Ya, istiqomah. Sekarang ini udah bulan Rajab, betul nggak Pak? Bulan Rajab tanggal 5. Ini kayaknya Mamikron udah mulai ganas. Ganas dari mana? Ini akal-akalan mereka aja ya Allah. Kita kesian kadang-kadang umat Islam mau diakal-akalin. Saya ngeri ini besok Ramadan mau ditutup lagi. Padahal di masjid cakep banget. Betul Pak Mahfud ya? Kita rindu sama surga. Bagaimana rindu surga? Kita isi masjid ini jamaahnya sholat tarawih. Amin ya robbal. Jangan sampai ditutup. Kita doain di masjid makmur. Amin. Sholat tarawihnya makmur. Amin. Pengajiannya makmur. Amin. Jamaahnya makmur. Amin. Sedih kita Pak kalau gara-gara ini ya Allah. Naudzubillah min. Kemarin Natal dan Tahun Baru itu pada pergi, sekarang mau datang lagi dari mana? Pada PA semua itu. Naudzubillah min dzalik, Pak.
Doain Pak, doain. Insya Allah doa umat Islam akan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai Ramadan ditutup, kesian Pak. Ya, jamaah yang pada pengen masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara-saudara, ini ngaji kita hari ini tentang kajian istiqomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bayangkan ibu ziarah kan cari karomah. Ziarah ke Banten, mau kemana Bu? Ziarah ke Banten, ke para kubur wali. Ya, di sana ada karomah. Kemana Bu? Cirebon, Sunan Ampel, Madura. Ziarah kemana-mana, 1000 kuburan, jauh lebih hebat satu istiqomah. Itu Pak. Jadi istiqomah lebih hebat daripada 1000 karomah. Jadi oleh karena itu, marilah kita jadi orang-orang yang istiqomah. Bagaimana caranya agar meraih istiqomah? Ada 5 syarat. Ada berapa? 5 syarat. Yang pertama, supaya kita hidup untuk bisa menjadi orang yang istiqomah, Ibnul Qayyim memberikan ada 5 syarat. Yang pertama, perbuatan orang yang istiqomah itu selalu dilakukan dengan ikhlas. Apa yang pertama? Ikhlas. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku aku pasrahkan kepadamu ya Rabb, pencipta alam. Itu orang yang istiqomah itu ikhlas Pak. Ikhlas. Kita solat karena Allah, bukan solat karena manusia. Kita sholat ikhlas karena Allah supaya ibadah kita diterima. Kita sedekah ikhlas karena Allah supaya sedekah kita diterima. Kita ngaji karena Allah supaya ilmu kita bermanfaat. Ikhlas, satu jalan ikhlas. Mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, agar kita meraih istiqomah, beribadah itu harus dilandaskan dengan ilmu. Dimana kalau ada orang sholat nggak pakai ilmu, sah apa tidak sholatnya Pak? Sah apa tidak? Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan apa saja yang dilakukan tanpa ilmu, apakah sholat, apakah puasa, apakah haji, apakah umroh, apakah sedekah, kalau tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, seluruh amalnya ditolak mentah-mentah oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Di dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Amilatun nasibah, apa artinya? Orang itu banyak beribadah kepada Allah di dunia, tapi ibadahnya cuma capek-capek doang. Kenapa? Ibadahnya tanpa dilandaskan dengan ilmu. Beruntunglah kita. Ibadah jalan, ngaji jalan. Ini kan ada di masyarakat tipe manusia ibadahnya sih mantep, tapi ama ngaji males banget. Ada nggak? Mau kemana Pak? Aduh Pak Ustadz, saya nggak sempet ngaji, perut saya mules terus dah. Mules saja rasanya. Aduh Pak Ustadz, saya nggak sempet ngaji. Emang apa? Cucu saya mau akikahan. Bujuk apa aja alasannya. Pok, kenapa ngaji? Ya Allah, maaf Pok, pakai najung. Jadi kalau ngaji itu banyak saja kendala. Al jannatu khuffat bil makari wan naru khuffat bis syahawat. Emang kalau menuju surga banyak kendalanya, tapi menuju neraka itu plong, tidak ada kendala saudara. Jadi mudah-mudahan yang pertama syarat meraih istiqomah, satu apa dasarnya? Ikhlas. Yang kedua harus pakai ilmu. Yang ketiga, beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi, ya, dengan tuntunan Nabi.
kita sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, kita puasa sesuai dengan tuntunan Nabi. Jangan sampai kita puasa tanpa ada tuntunannya. Ya, man amila amalan laisa minna fahuwa raddun. Siapa orang yang melakukan amalan tanpa ada landasannya, tanpa ada perintah dari Nabi, fahuwa raddun, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada tuntunannya, ya. Kemudian yang keempat, melakukannya harus mendapatkan ridho dari Allah. Kita kira-kira melakukan ini Allah ridho. Jangan sampai kita berbuat maksiat kira-kira gimana Allah nggak ridho. Kalau kita dapat ridho Allah, pasti hidup kita akan tentram bahagia. Sebaliknya kalau ada manusia yang tidak dapat ridho Allah, hidupnya bakal sengsara. Yang terakhir, bagaimana syarat untuk meraih istiqomah? Yaitu memahami hukum-hukum syariat Allah, paham hukum yang halal, haram, makruh, mubah, subhat. Itu semua dipelajari dalam al-ahkamus syar'iyyah, hukum Islam yang 5: haram, halal, makruh, subhat, dan mubah. Itu dikaji dalam hukum-hukum fikih Islam. Jadi mudah-mudahan kajian yang kita kaji hari ini sangat bermanfaat agar kita hidup ini menjadi orang-orang yang istiqomah. Yang terakhir, pesan dari Sauban dari Nabi, wa qad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annan nasa lan yutiku al istiqomata haqqal istiqomah, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Kata Nabi, annan nas, sesungguhnya manusia la yutikul istiqomah haqqal istiqomah. Kata Nabi, sesungguhnya manusia tidak bakal sanggup hidup istiqomah dengan benar-benar istiqomah. Kenapa? Karena manusia ada pasang surutnya. Ada kalanya hidupnya lagi anteng, lagi tenang, dia istiqomah. Tetapi ketika dia pasang surut, hidupnya tergoda oleh godaan nafsu, godaan iblis, godaan dunia, maka hidupnya dia akan galau. Maka Nabi memberikan tuntunan tadi. Apa doanya? Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati manusia. Sabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinika, di atas ajaran agamamu, wa ala ta'atika, dan mantapkan aku dalam menjalankan perintahmu, dalam menjalankan ketaatanmu. Demikianlah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya buat kita semua. Mari kita tutup dengan membaca doa agar sahibul masjid, tanah yang dijadikan sarana ibadah, kiranya orang-orang yang telah memberikan wakaf tanah Masjid Al-Mujahidin, amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Engkong kita, encang-cing kita dari sahibul wakaf Al-Masjid Al-Mujahidin menjadi sedekah jariyah, baik daripada kakek kita, apalagi kepada anak dan keturunannya yang sudah mengikhlaskan masjid ini ketika ia meninggal dunia menjadi sedekatun jariyah. Bihajihin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bikaromatil Fatihah, bisiril Fatihah wa binajil Fatihah. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil, yassir umurana sahil umurana waqdi hajatina wa saddid duyunana. Allahumma sabbit imanana wa sabbit islamana wa sabbit i'tiqadana min darid dunya ila daril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.